Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini, karena kami masih merasakan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kini firman-Mu akan kami dengarkan. Kuasai hati dan pikiran kami lewat pertolongan Roh Kudus-Mu untuk memampukan agar firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Martua masih bahe dame, aiguaro donasida anak ni debata. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini merupakan ucapan bahagia Tuhan Yesus yang disebut atau yang kita kenal dengan khotbah di bukit, di mana firman ini menugaskan kita sebagai pengikutnya atau orang percaya untuk menjadi pembawa damai di tengah kehidupan. Sesungguhnya damailah yang menunjukkan atau pertanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Damai adalah ciri dari anak-anak Allah. Dan damailah yang membedakan orang Kristen sebagai anak Allah dengan orang lain. Memang orang Kristen disebut dengan anak Allah, tetapi semakin sempurna sebutan anak Allah apabila kita selalu pembawa damai di dalam kehidupan kita ini. Jika kita belum bisa berdamai dengan orang lain, dengan siapapun, sesungguhnya kita belum bisa disebut dengan anak-anak Allah. Damai tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan kita yang menamakan dirinya sebagai anak-anak Allah. Itulah sebabnya dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dalam firman Tuhan hari ini dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Maka yang membawa damai itu adalah yang berbahagia. Karena yang pertama, kita menjadi orang yang istimewa apabila kita dapat melakukan atau pelaku perdamaian. Yang kedua, karena kita adalah orang yang terpilih atau pilihan yang membawa kesejukan dan ketentraman bagi orang lain. Dan yang ketiga, secara otomatis pembawa damai itu pasti akan senang hatinya. Dan dia akan bergembira serta bersukacita di dalam kehidupannya. Tetapi jauh lebih besar lagi dalam nas ini dikatakan bahwa pelaku perdamaian itu disebut dengan anak Allah. Jika disebut anak Allah, karena kita melakukan misi Allah yang telah membawa damai ke dunia ini melalui pengorbanan anaknya Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib, serta mengembalikan hubungan kita dengan Allah yang telah rusak akibat dosa. Oleh karena itu, sifat membawa damai merupakan sebagian dari sifat belas kasihan Allah kepada manusia. Sehingga kita sebagai anak Allah pun akan membawa damai sejahtera sebagai wujud syukur atas anugerah keselamatan yang telah kita peroleh, serta sebagai tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi pembawa damai dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, dia harus bisa menjadi pembawa kebenaran. Dia harus bisa menjadi pembawa keadilan dan pembawa kasih.
atau orang yang menjadi pembawa damai harus mengupayakan kerukunan orang-orang yang bermusuhan. Maka kita sebagai anak-anak Allah tentu mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membawa damai, untuk menebarkan kasih dalam keadaan dan suasana bagaimanapun dalam kehidupan kita ini. Tetapi damai itu bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk semua orang. Atas dasar itulah Rasul Paulus menyampaikan himbauannya. Marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Roma 14 ayat 19. Maka lewat khotbah di bukit ini, Tuhan sendiri juga mendorong kita agar terjadi perdamaian di antara keluarga. Baik antara suami dan istri, baik antara tetangga, masyarakat, dan bangsa. Karena damai itu juga sebagai identitas kita sebagai anak-anak Allah. Untuk itulah dalam menciptakan damai tersebut dibutuhkan kesadaran semua pihak dan sekaligus kemauan untuk damai dengan mengorbankan sedikit kepentingan pribadi. Maka di dalam firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dikatakan, berbahagialah si pembawa damai. Sebab di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Kedamaian memang indah, membuat hati kita akan menjadi tenang. Marilah kita hidup damai dan memeliharakan persekutuan kasih kita dengan sehati sepikir, dalam satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri, tetapi sebaliknya dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Oleh karena itu, marilah kita menyelesaikan segala masalah dengan damai. Damai itu indah karena kasih ada di dalamnya, dan kasih itu ada di dalam Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman-Mu pada hari ini yang sudah kami dengarkan, di mana Tuhan mengingatkan kami sebagai pengikut-Mu untuk hidup di dalam damai, atau kami bisa menjadi pembawa damai dimanapun kami berada ya Tuhan, baik di dalam keluarga kami, tetangga, masyarakat, dan bangsa. Biarlah kami hidup di dalam damai itu ya Tuhan, karena Engkau menyenangi setiap orang yang hidup dengan berdamai. Berkati kami ya Tuhan sepanjang hari ini dengan segala aktivitas kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Ketika mereka sedang dalam keadaan sakit, Engkau pulihkan dengan bilur-bilur kasih. Yang dalam pergumulan, Engkau topang dan Engkau kuatkan. Yang sedang dalam duka cita, Tuhanlah yang menghibur mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.